Oke, jadi halo semuanya. Kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang catatan materi yang ke-9 dari mata kuliah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dengan judul materi Simple Additive Wave. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Evert Paul Mangimbelat dengan NIM 2202430. Perkenalkan, nama saya Melissa Kristi Pasyowan dengan NIM 220243032. Oke, kita masuk saja ke dalam pembahasannya. Oke, jadi apa sih itu Simple Additive Weighting? Nah, jadi Simple Additive Weighting ini merupakan sebuah metode pengambilan keputusan multikriteria yang digunakan untuk mengevaluasi dan memilih alternatif berdasarkan beberapa kriteria yang berbeda. Nah, konsep dasar dari metode Simple Additive Weighting ini adalah dengan menghitung penjumlahan terbobot dari nilai yang dinormalisasi pada setiap alternatif di semua kriteria yang sudah ditentukan. Nah, metode SOW ini termasuk ke dalam metode MADM atau Multiple Attribute Decision Making. Nah, lalu terdapat langkah-langkah dalam mencari nilai SOW, yaitu yang pertama adalah menentukan bobot, yang kedua menentukan benefit dan cost, yang ketiga melakukan normalisasi nilai, yang keempat menghitung nilai skor total tiap alternatif, dan yang terakhir adalah melakukan perankingan nilai alternatif. Nah, metode SOW ini memiliki kelebihan yang diantaranya adalah sederhana dan mudah dipahami karena prosesnya tidak rumit dan mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian, fleksibilitas. Nah, metode SOW ini dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah pengambilan keputusan dengan kriteria yang beragam. Lalu yang terakhir adalah transparansi. Metode SOW ini memberikan hasil yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya di sini terdapat contoh soal dengan soal tentukan lokasi terbaik untuk membuat sekolah. Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat terdapat sebuah tabel, yaitu dengan alternatif A1, A2, A3, A4, dan juga A5. Dan kriteria C1, C2, C3, C4, dan C5. Untuk A1 memiliki C1 67, C2 56, C3 78, C4 67, dan C5 78. Kemudian A2 dengan C1 90, C2 56, C3 45, C4 56, C5 98, dan seterusnya. Nah, teman-teman, di sini ada keterangan untuk C1 untuk kepadatan penduduk, C2 angka kelahiran, C3 jarak dengan penduduk, C4 jarak dengan SD lain, dan C5 untuk harga tanah. Kemudian A1 untuk Gronggong, A2 untuk Kembang Tanjung, A3 untuk Padang Tiji, A4 Pidi, dan A5 Sigli. Nah, selanjutnya itu menentukan bobot. Nah, untuk pembobotan harus 100% atau mencapai total bobot 1 untuk nilai 0, bisa kita lihat di sini terdapat sebuah tabel, yaitu bobot dengan nilai 0,15, 0,15, 0,2, 0,2, dan 0,3. Nah, selanjutnya kita akan menentukan benefit dan cost. Nah, untuk menghasilkan normalisasi R, maka kita harus mencari dan menentukan mana benefit dan cost. Nah, kemudian untuk harga tanah adalah satu-satunya nilai cost atau biaya yang lain, semua benefit atau keuntungan. Bisa kita lihat di sini ada tabel benefit cost dengan nilai 90, 89, 78, 78, dan 20. Nah, selanjutnya kita masuk pada normalisasi nilai R, yang dimana menggunakan formula RIJ sama dengan XIJ per maksimum nilai XIJ. Dengan nilai J adalah benefit, dan RIJ sama dengan minimum nilai XIJ per XIJ, yaitu dengan nilai J adalah cost. Nah, keterangannya untuk RIJ adalah normalisasi alternatif ke I untuk kriteria ke J.
dan XIJ adalah nilai alternatif ke I untuk kriteria ke J, dan max I adalah nilai maksimum untuk kriteria ke J, dan min X adalah nilai minimum untuk kriteria ke J. Nah, teman-teman bisa kita lihat pada sisi kanan sini terdapat A1C1 sama dengan 67/90 sama dengan 0,744. Lalu A1C2 sama dengan 56/89 sama dengan 0,629. Kemudian A1C3 sama dengan 78/78 sama dengan 1. A1C4 sama dengan 67/78 sama dengan 0,858. A1C5 sama dengan 20/78 sama dengan 0,256 dan seterusnya. Nah, teman-teman, maka kita mendapatkan tabel hasil normalisasi seperti gambar yang kita lihat ini, yaitu A1C1 0,744, lalu C2 0,629, C31, C4 0,858, C5 0,256, lalu A2 C1 1, C2 0,629, C3 0,576, C4 0,717, C5 0,204 dan seterusnya untuk A3, A4, dan A5. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap selanjutnya, yaitu untuk menghitung skor total nilai alternatif. Nah, di sini sudah ada rumus yang akan digunakan pada tahap keempat ini, yaitu SI sama dengan atau nilai alternatif ke I sama dengan sigma WJ atau nilai bobot kriteria ke C sama dengan 1 hingga ke N dikali dengan RIC atau nilai normalisasi alternatif ke I dengan kriteria ke J. Nah, di sini sebelah sini ada itu tampilan dari proses perhitungan untuk mencari skor total nilai alternatif. Itu yang pertama sih contoh untuk perhitungan dari alternatif pertama pada kriteria yang pertama, yaitu sama dengan 0,15 atau nilai bobot dari kriteria pertama dikali dengan 0,744 yang merupakan nilai normalisasi R sebelumnya yang sudah dilakukan untuk kriteria pertama pada alternatif pertama yang menghasilkan 0,111. Lalu untuk masih dengan alternatif yang pertama pada kriteria yang kedua, yaitu 0,15 atau nilai bobot pada kriteria kedua dikali dengan 0,629 sama dengan 0,094. Kemudian untuk kriteria ketiga sama dengan 0,2 atau nilai bobot dari kriteria ketiga dikali dengan 1 sama dengan 0,2. Lalu pada kriteria keempat atau C4 sama dengan 0,2 atau kriteria nilai bobot kriteria keempat dikali dengan 0,858 hasilnya sama dengan 0,171. Lalu pada kriteria kelima yaitu sama dengan 0,3 atau nilai bobot pada kriteria kelima dikali dengan 0,256 hasilnya sama dengan 0,076 dan seterusnya pada alternatif kedua, ketiga, keempat, kelima pada masing-masing kriteria 1-5. Dan ini adalah hasil menghitung total nilai pada tiap alternatif pada masing-masing kriteria, yaitu sudah ditampilkan dalam bentuk tabel. Di dalam tabel sini sudah menampilkan perhitungan dari kriteria 1 hingga kriteria kelima pada masing-masing alternatif, yaitu pada alternatif kedua, kriteria pertamanya berjumlah menghasilkan 0,15, alternatif pertama kriteria kedua menghasilkan 0,094 sekian, pada
C3 0,115 sekian, C4 0,143 sekian, dan C5 0,061 sekian. Begitu juga pada alternatif yang ketiga, keempat, dan kelima, atau A3, A4, dan 5 untuk kriteria C1, C2, C3, C4, dan C5. Dan selanjutnya pada tahap yang kelima yaitu perankingan nilai alternatif. Di sini sudah ada tabel hasil total nilai dari tiap alternatif. Yaitu di sini pada bagian kanan ini, tabel kanan ini adalah hasil dari perhitungan kriteria pada tiap alternatif. Yaitu pada alternatif pertama, kriteria 1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4 ditambah C5 hasilnya 0,654 sekian. Lalu pada alternatif kedua, C1 ditambah C2, C3, C4, C5 hasilnya 0,564 sekian. Lalu pada alternatif yang ketiga, C1 tambah C2 tambah C3 ditambah C4 ditambah C5 hasilnya 0,713 sekian. Lalu pada alternatif yang keempat hasilnya 0,736 sekian, dan pada alternatif yang kelima hasilnya 0,709 sekian. Nah, jadi berdasarkan perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan yaitu metode simple additive weighting atau SAW yang merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria. Metode ini bekerja dengan menghitung penjumlahan terbobot dari nilai yang dinormalisasikan untuk setiap alternatif dalam berbagai kriteria yang telah ditentukan. Nah, jadi berdasarkan perankingan yang dilakukan, maka dapatlah nilai alternatif dengan nilai tertinggi sebagai pilihan yang terbaik, yaitu nilai dari alternatif keempat atau A4 dengan jumlah sama dengan 0,736. Dan itulah penjelasan mengenai simple additive weighting dari kami kelompok 3. Sekian dan terima kasih.